Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode terbaik, bagian ketiga. Status pesan singkat dan mimpi yang menjadi nyata. Pagi menjelang siang, hari itu adalah hari yang tak pernah diduga sebelumnya. Grup WhatsApp yang beranggotakan 73 perusahaan menerima pesan status singkat yang memberitakan ada aksiden kecil. Tuan muda Kenshin menabrak mobil mewah Lamborghini. Pemiliknya minta ganti. Ini alamatnya. Bos nanti akan datang ke TKP jam 1-an. Pesan singkat itu segera terbaca oleh puluhan pimpinan perusahaan. Karena isi tulisannya yang tidak menyebut secara rinci, akhirnya banyak menimbulkan penafsiran yang berlebih, hingga menjadi heboh di kalangan grup itu sendiri, termasuk ayahnya Kaori, yang sedang berada di kantor. Saat itu, Kaori tidak mengetahui jika Kenshin hari ini tidak masuk kerja, karena memang biasanya di hari Rabu, ia tidak bertugas membersihkan kantor di ruang admin 2. Sementara, status pesan WhatsApp itu sendiri langsung mendapat banyak respon dari sejumlah pimpinan di perusahaan lain. Tercatat, 5 bos di suatu perusahaan siap sedia hadir dan bisa membawa mobil ataupun spare part originalnya. Lalu, yang 3 lainnya menginfokan mempunyai relasi dealer resminya. 1 lagi memberitahukan jika siap membuat bodi dan pintunya balik seperti semula dengan seorang teknisi handalnya. Tak cukup dengan itu, 15 bos perusahaan yang ada di luar negeri siap sedia mengirim mobil yang baru dengan jenis dan tipe yang sama jika diperlukan, dan masih banyak lagi penawaran lainnya. Namun, yang benar-benar dekat dengan lokasi kejadian saat itu, hanya ada 7 perusahaan yang di bawah bendera perusahaan milik ayahnya Kenshin. Salah satunya adalah di tempat Kaori, yang saat ini lagi bekerja. Dan yang paling khawatir ketika mendengar berita tersebut, tentu saja adalah ayahnya. Bagaimana tidak, Kenshin, yang merupakan anak bos besar, bekerja sebagai cleaning service di perusahaan ini, tiba-tiba mengalami aksiden yang di luar pengetahuannya. Ayah Kaori yang waktu itu di kantor seakan mengalami serangan jantung. Kagetnya bukan kepalang. Bagaimana nanti jika terjadi hal yang tidak diinginkan dengan Kenshin? Lalu, ayahnya Kaori itu memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan mobil dengan secepatnya. Sebelum itu, ayahnya menelpon Kaori. Kaori yang saat itu ada di kantor, di depan komputer kerjanya, tiba-tiba mendapat telepon ayahnya. "Kaori, ayah pergi dulu ya. Mungkin gak balik ke kantor." Mendengar ayahnya yang bicara dengan nada cepat, yang tidak seperti biasanya, membuat Kaori khawatir. "Emangnya ada apa ya?" Kaori bertanya. Maklum, Kaori belum mengetahui aksiden yang dialami Kenshin, karena berita itu hanya diketahui oleh seorang bos saja yang memegang perusahaan. Tak menjawab pertanyaan Kaori, ayahnya langsung bertanya balik. Kaur, mobil Lamborghini yang ada di rumah itu keluaran tahun berapa ya?" Kaori menjawab, "Tahun 2017 ya." Lalu, ayahnya pun mengirimkan foto yang ada di WhatsApp itu ke Kaori. Kaori pun melihatnya. Lalu, ia berucap, "Kalau yang ini 1 tahun lebih lama ya?" Kaori pun mempertanyakan pertanyaan yang belum dijawab tadi. "Emang ada apa ya, kok kelihatan penting banget?" Karena dirasa lama untuk menjawab pertanyaan itu, ayahnya pun hanya membagikan berita itu ke Kaori. Setelahnya, dengan cepat-cepat, ayahnya meninggalkan kantor dan menuju ke tempatnya Kenshin. Kaori yang menerima dan membaca berita tersebut seakan tak percaya. Ternyata Kenshin hari ini tak ada di tempat kerjanya. Rasa khawatirnya makin berlebih lantaran melihat kondisi foto Lamborghini yang penyok di bodi dan pintunya. Namun, ia segera berpikir positif. Jika terjadi hal yang parah, pasti beritanya tidak seperti ini. Ada kata yang tertulis, pemiliknya minta ganti. Kaori memang cerdas. Namun, ia tidak bisa menutupi rasa gelisah dan khawatirnya. Tanpa berpikir panjang, ia lalu mengambil tas kerja dan kunci mobilnya.
kemudian meninggalkan ruang itu, serta pamit ke temannya. "Heila, aku tinggal dulu ya. Kaori, kamu mau kemana?" temannya bertanya. Kaori pun menjawab, "Ini ada perlulah, sangat penting sekali." Sementara, selepas berita itu mendapat banyak respon. Tepat jam 12 kurang 5 menit, waktu akan masuk jam istirahat bagi karyawan. Kantornya Rena, kedatangan dua mobil mewah, Ferrari dan Mercedes, yang mana milik dua bos di perusahaan yang berbeda. Oleh security, kedua orang itu segera saja dipersilahkan masuk. Dikiranya tamu dari perusahaan, maksudnya tamu relasi bisnis. Tak hanya security, rupanya Rena dan ayahnya, serta teman-temannya pun beranggapan yang sama. Saat melihat mobil mewah berhenti di halaman depan kantornya, namun anggapan salah mereka segera terbayar lunas di waktu itu juga. Ketika dua orang tersebut tiba-tiba menanyakan tentang Kenshin pada seorang security, terlihat pula salah satunya sedang berbincang dengan orang yang datang sebelumnya. Lalu, oleh security-nya, kedua pemilik mobil mewah itu dipersilahkan untuk masuk ke lobi kantor. Si Rena, ayahnya, dan teman-temannya memandang kedua orang itu dengan wajah senyuman, sambil mempersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Namun, ada yang aneh. Ketika dua orang ini akan menempati tempatnya, mereka malah menyapa tersenyum, sambil merundukkan sedikit kepalanya, tanda orang yang sedang hormat. Terlebih lagi, mereka memanggil pemuda yang berseragam cleaning service itu dengan sebutan Tuan Muda. Rena, yang melihatnya, tentu saja ia tak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya ini. Sama halnya, ia tak percaya dengan kata Kenshin 2 jam yang lalu, yang ia utarakan dalam bahasa Inggris, "What's I'm not here false?" Yang artinya, apa saya gak salah dengar nih? Kini, raut wajahnya seakan berubah, memendam tanya yang begitu dalam. Tentang siapa sebenarnya cleaning service ini? Tak hanya Rena, Kenshin pun mulai merasa curiga kalau kejadian tentang dirinya sudah diketahui oleh sejumlah pimpinan perusahaan milik ayahnya. Pertanyaan yang sama pun hadir dari kantor admin di ruangan itu. Mereka melihat seorang cleaning service ditemui orang yang bukan karyawan biasa. Belum habis rasa tanya dan penasaran yang ada di benak masing-masing, tiba-tiba terdengar suara dari security yang ada di luar sana. Terlihat mereka sangat sibuk sekali mengatur lalu lintas, dikarenakan ada sejumlah kendaraan dan mobil yang akan masuk di halaman kantor itu. 3 di antaranya mobil yang bergaya sport, bertuliskan nama perusahaan besar yang ada di kota itu.